wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yanala bihil izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rukakata halihi wa khassata maqsadihi fahadha minal mukhatirin fa inna ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimati wa baqiya amruhu fi khataril masyiati. Yang kedua, itulah orang yang menuntut ilmu hanya sekedar hanya sekedar untuk menopang daripada kehidupannya yang sekarang di dunia saja. Dan dia memperoleh ilmu itu dengan tujuan untuk memperoleh kemuliaan. Ya, al-quwwah wal karam. Itu al-iz. Ya, supaya dipandang hebat, mulia, wal jah. Itu al-qadra wal manzilah. Dia ada pangkat, jabatan. Bukan tidak boleh menjadi pegawai negeri, bukan. Agama tidak melarang kita untuk menjadi pegawai. Tetapi ingat, janganlah menuntut ilmu semata-mata untuk jadi pegawai. Itu yang penting. Wal mal, dan tujuannya untuk memperoleh harta benda. Dan dia tahu, sadar akan hal itu. Dan dia merasa di dalam hatinya, hatinya itu lemah. Dia merasa rendah. Tujuannya itu sangat rendah. Nah, ini termasuk orang-orang yang minal mukhatirin. Itu al-muqarrabina anfusahum ala khatarin. Ya, pada situasi yang mengkhawatirkan, dikhawatirkan dia celaka. Kalau tujuannya hanya untuk yang sekarang di dunia saja. Dia mempercepat ajalnya justru sebelum dia taubat. Dipercepat ajalnya sebelum dia taubat. Min zalikal garadi. Bagaimana bentuk taubatnya itu? Bertaubat dari tujuan yang tidak benar di dalam menuntut ilmu. Dia cabut niat-niatnya yang untuk tujuan dunia itu. Kembali. Khifa alaihi, dan dikhawatirkan min su'il khatimati, na'udzubillah min zalik, dan dikhawatirkan ketika dia tidak taubat dari tujuan itu, maka dia su'ul khatimah. Wa huwal mautu bi ghairil imani, na'udzubillahi minha. Su'ul khatimah itu kematian tanpa iman. Meninggal dunia tidak dalam keadaan iman Islam. Na'udzubillah min zalik. Karena di dalam salah satu riwayat Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang bagi umatku satu masa, yafirruna minal ulama, mereka akan lari daripada ulama, wal fuqaha, mereka itu lari daripada orang-orang yang faham hukum agama, orang-orang yang faham agama. Mereka tidak mau belajar. Lah ini kalau nyampein hukum tegas ini,
kena aja kita katanya. Nggak usah dah ngaji di sini, kita cari yang lain dah. Kan di YouTube banyak guru nih. Sekarang nih banyak tuan guru, nggak usah yang nyinggung-nyinggung kita katanya. Orang sudah mulai memilih. Dia pilih tempat ngaji yang dimana dia itu tidak disinggung perbuatannya. Tidak disampaikan hukum-hukum agama di situ. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka tidak lagi mau berguru kepada orang-orang yang betul-betul ulama, orang-orang yang betul-betul faham agama. Fayabtaliyahumullah bisalasi baliyat. Maka ketika keadaan itu mereka sudah tidak mau lagi mengaji, tidak mau lagi berguru, bahkan mereka meninggalkan ulama dan fuqaha, maka Allah akan uji dengan 3 ujian. Yang pertama itu yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada usaha-usaha mereka. Allah angkat keberkahan dari apa yang mereka usahakan. Kalau dia bertani, semua anjlok, harga-harga anjlok. Kalau mereka berdagang, dia mengalami kerugian. Ya, Allah angkat. Atau nilai mata uangnya krisis, anjlok. Atau semua yang dia hayalkan, yang dia cita-citakan, yang sedang dia usahakan itu gagal. Bisa jadi pada apa yang sedang kita lakukan itu Allah tidak ridha. Sehingga Allah turunkan satu ujian, diangkat keberkahannya. Ya, Allah angkat, akhirnya gagal. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah di dalam usaha itu, dalam perbuatan itu. Yang kedua, wa yusallitu lahum sultanan zalima. Allah akan berikan dia pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang tidak peduli, pemimpin yang kemudian banyak menyimpang, terjadi kemungkaran, terjadi di sana sini itu penyimpangan birokrasi, terjadi banyak korupsi. Itu bisa jadi karena kita sudah tidak mau mengaji kepada ulama dan fuqaha. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia, meninggal dunia bighairi imanin, tanpa iman, atau su'ul khatimah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Yang ulama, betul-betul ulama, yang 20 tandanya ulama dunia akhirat itu, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang fuqaha, yang betul-betul paham hukum, paham agama, dia betul-betul talaki kepada ulama, supaya nanti kalau tujuanmu dunia, lebih dulu Imam Ghazali ingatkan supaya kamu jangan kecewa ketika kemudian tujuanmu menuntut ilmu itu adalah lil izzi wal jah wal mal, supaya kamu memperoleh kemuliaan, lil quwwah wal karam wal jah, lahu manzilah fil mujtama', dia punya stratifikasi sosial di masyarakat. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati, dan kehidupannya, keadaannya sangat mengkhawatirkan, bergantung pada masyiatillah. Ya, fa in syaa'a afa,
anhu wa illa fala, jika Allah kehendaki Allah maafkan, jika tidak lah begawat. In wuffiqa litaubati, kalau dia diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat sebelum datang ajalnya, hululil ajali intihail ajal, sebelum habis masa atau datang ajal. Udafa ay dumma ilal ilmi al amalu, dan kemudian disertai ilmunya itu dengan amal, atau amal menyertai ilmunya. Wa tudaraku mafarrata, dan dia kembali memperoleh apa yang sudah hilang sia-sia. Fihi minal khulal, daripada keadaannya, situasinya, kondisinya yang rusak itu. At-tahaqququ bil faiz ultuhiqa bil faizina, maka dia terkategori orang yang beruntung kalau dia mendapat petunjuk, lalu dia menyertai amalnya, ilmunya dengan amal, lalu memperbaiki keadaannya, maka dia termasuk orang yang beruntung.